Kemarin banyak sekali yang dicoba. Paling 1-2 yang dicoba, jangan semuanya. Dan itu jangan mencoba di titik vital ya, seperti posisi Tom Haye. Posisi Tom Haye itu sangat vital, kecuali nanti kalau Jairo sudah masuk, mau di sweep silakan, mau di duetkan lebih bagus ya. Tetapi kemarin itu kita nggak ada yang bisa menggantikan posisi Tom Haye. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, media Cina lagi-lagi ya menyindir timnas Indonesia, menyebut skuad Asuhan Sintayong bermain seperti layaknya pemain-pemain amatir. Ya, lagi-lagi Soha menyindir pemain timnas kita sebagai pemain amatir ya. Ya, ini tidak terlepas dari kekalahan Indonesia atas Cina ya dengan skor 1-2. Dan kita harus akui di babak pertama permainan timnas Indonesia memang sangat-sangat monoton ya. Walaupun menguasai permainan tetapi sangat monoton dan tidak membahayakan timnas Cina. Ya, kita baca ya. Saya kutip dari TV One News ya. Pertarungan hebat antara timnas Tiongkok dan Indonesia terjadi sesuai skenario yang di luar dugaan banyak penggemar. Tulis media Vietnam Soha ya. Jadi Soha menulis pertandingan antara Indonesia dan Vietnam tidak sesuai skenario dari penggemar ya. Dari penggemar timnas Indonesia dan bahkan tidak sesuai skenario dari prediksi media-media asing ya, karena timnas Indonesia saat ini ya sebelum pertandingan melawan Cina diunggulkan karena dengan pemain-pemain naturalisasi dan hasil yang dicapai ya, menahan imbang Arab Saudi, Australia dan Bahrain. Nah, sedangkan Cina kalah dari Jepang, kalah dari Arab Saudi dan kalah dari Australia ya. Tetapi pertandingan antara Indonesia versus Cina dianggap tidak sesuai dengan skenario. Ya, kita juga sama. Kita tidak menduga ya, kalau saya nggak menduga adalah starting 11 yang diturunkan oleh Coach Sintayong dengan menurunkan Sain Patinama menggantikan Calvin Verdong ya, sedangkan Calvin Verdong harus ditarik ke tengah. Padahal kita di tengah itu, back tengah itu sangat menumpuk back berkualitas, tapi Calvin Verdong malah berjudi dengan menarik back terbaik ya, back sayap terbaik Indonesia ke bagian tengah, dan ini sangat mengherankan kalau menurut saya. Dan mencadangkan Tom Haye, itu kalau menurut saya kan Tom Haye itu masih bisa bermain 70 menit. Kalau misalkan nggak bisa bermain 90 menit, 70 menit, 75 menit masih bisa, dan Tom Haye layak menjadi starter di laga melawan Cina. Sebelum pertandingan ini memang media Soha memprediksi Indonesia akan mampu mengalahkan Cina ya. Jelang laga tim Cina kontra Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sederet media nasional memperkirakan pelatih Branko Ivankovic dan timnya bakal tumbang di Qingdao. Sport Kida, surat kabar langka yang optimistis dengan tim Cina, hanya memprediksi tim tuan rumah akan bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia. Tulis media Vietnam ya. Semua media dalam negeri Cina memprediksi kalau Cina akan tumbang dari timnas Indonesia. Itu hampir semuanya, dan hanya satu ya dari sekian banyak itu yang memprediksi skornya imbang 1-1 ya, yaitu Sport Kida. Nah, sedangkan yang lain memberikan prediksi Cina akan kandas ya dari timnas Indonesia. Makanya dari itu striker Cina ya, pemain Cina saat mencetak gol begitu emosionalnya ya, sampai menangis mereka. Karena mereka tidak menyangka bisa mencetak gol ke gawang Indonesia. Tidak menyangka bisa mengalahkan timnas Indonesia. Tetapi di luar dugaan ya, lagi-lagi di luar dugaan. Emang kita nggak harus menyalahkan ya, nggak harus menyalahkan semua pemain-pemain dan pelatih. Kalau menurut saya ini baru awal mula, dan ini menjadi pembelajaran buat Sintayong dan para pemain lainnya ya, menjadi pembelajaran. Jangan sampai congkak ya, jangan sampai sombong
dan jangan sampai overconfident, jangan sampai over percaya diri. Dan itu yang terjadi saat melawan Cina. Kita sangat percaya diri, dan media Cina menyebut timnas Indonesia sombong. Ya, sombong kenapa? Mereka pemain belakang kita, back kita maju sampai ke depan, ya, menguasai setengah lapangan. Dan itulah yang membuat mereka menganggap timnas Indonesia sangat sombong dan mengabaikan lini pertahanan, ya. Namun bertolak belakang dengan prediksi para ahli, Indonesia yang memiliki banyak bintang naturalisasi dengan mudah memecahkan pertandingan seolah-olah mereka adalah pemain amatir, tulis media Vietnam Soha. Nah, ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, ya, nggak perlu disalahkan juga. Kita maklumi media Soha itu menyebut timnas kita saat itu sebagai pemain seperti pemain amatir, ya, karena memang penampilan mereka yang textbook banget, textbook sekali, ya, menguasai pertandingan setengah lapangan tetapi nggak bisa membahayakan pemain gawang dari Cina. Ini sangat textbook sekali, ya. Tidak ada tusuk-tusuk, oper-operannya, ya, passing-passingnya nggak ada yang menusuk ke jantung pertahanan timnas Cina, nggak ada yang membahayakan sama sekali di babak pertama, ya. Dan itu saya rasa memang kritikan dari media asing juga harus kita tampung, ya. Harus Sintayong tampung, harus pemain-pemain kita tampung. Tidak usah berlebihan menyikapinya, ya, dan harus menjadi kritik yang membangun buat kita semua. Ya, kali ini memang saya rasa Soha memang lebih lebih memberikan kritikan yang bisa membangun buat timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan begitu banyak kritikan, ya, begitu banyak kritikan yang mengarah ke Sintayong, ini akan menjadi pembelajaran buat Sintayong, akan menjadi pelecut buat Sintayong untuk meramu timnas Indonesia lebih baik. Jangan lagi coba-coba dengan pertandingan penting seperti ini. Kalau mau coba-coba di pertandingan uji coba, kalau mau coba-coba formasi di pertandingan uji coba, atau jangan semuanya dicoba. Kemarin banyak sekali yang dicoba, paling 1-2 yang dicoba, jangan semuanya. Dan itu jangan mencoba di titik vital, ya, seperti posisi Tom Haye. Posisi Tom Haye itu sangat vital, kecuali nanti kalau Jairo sudah masuk, mau di sweep silakan, mau di duetkan lebih bagus, ya. Tetapi kemarin itu kita nggak ada yang bisa menggantikan posisi Tom Haye. Ya, harusnya Tom Haye keluar di menit 70 atau 80 ketika pemain-pemain Cina sudah kelelahan, ya, bukan dari awal. Nah, inilah kesalahan strategi. Menurut saya sekali lagi ini kesalahan strategi. Kenapa Indonesia bisa kalah dari Cina? Seharusnya kita bisa menang dari Cina, cuman karena kesalahan strategi ini, ya, mau gimana lagi. Kita sudah kalah, ya sudah. Kita menatap masa depan. Kita harus memperbaiki kualitas permainan kita, strategi kita, supaya kita nanti mendapatkan poin di Jakarta, ya. Ya, minimal 4 poin lah atau 3 poin lah dari pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Dan saya yakin Indonesia akan bisa melakukan itu karena Indonesia hebat.